Di record dulu bila tuh ya. Recording in progress. This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusana Sadonya yang berada di Indonesia, tentunya selamat sore yang berada di Saudi Arabia dan sekitarnya, atau juga selamat pagi, selamat tengah hari ataupun tengah malam, di mana saja Dusana mendengarkan Radio Gebuminang bersama dalam satu kato. Kembali Mela Dusana Siar hadir di ruang dengar Dusana di hari Ahad ini 19 Februari 2023, dan seperti biasa kita akan sama-sama menyimak kegiatan yang diselenggarakan oleh Mande Minang Mancanegara 3M. Iya, dan seperti biasa setiap bulannya ada kajian Islam ya yang akan biasanya secara rutin yang hadir setiap 1 bulan sekali. Nah, namun kali ini istimewa nih Dusana karena bertepatan dengan hari Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 27 Rajab 1444 Hijriah, di mana kali ini kita akan sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Talqis Nurdianto LCMA PhD, yang akan mengambil tema Isra Mi'raj, membentuk karakter soleh dan muslih. Nah, pada saatnya nanti Dusana bisa bergabung melalui WhatsApp interaktif Radio Gebuminang, yakni di nomor +62 851 0096 8460 atau di YouTube channelnya Radio Gebuminang. Dan juga yang ada di Zoom silakan untuk raise hand, ya kan, atau unmute sendiri mic-nya, tetapi perlu diingatkan juga demi kelancaran dan kejelasan materi yang disampaikan, mohon untuk seluruh peserta yang ada di Zoom untuk memute-kan di awal kebersamaan kita ini ya, biar kita dengarkan moderator ataupun talent-talent dan juga ustadznya memberikan materi dan pencerahan. Baik, nanti di studio Mande Minang Mancanegara sudah ada moderator kita, yakni Dr. Sastri Sunarti. Nah, beliau ini adalah seorang peneliti di BRIN, yakni di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan. Juga nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yakni dibacakan oleh Mandeir Jawahir, sarjana sastra, yang akan membacakan surah Isra ayat 1-5. Barangkali para pendengar dan juga peserta Zoom kali ini bisa membuka Al-Qur'annya dan melihat, menyimak serta melihat artinya, sehingga kita bisa bertadabbur bersama. Baik, kita sambut terlebih dahulu moderator kita, Dr. Sastri Sunarti, yang ada di studio Mande Minang Mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mande Sastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Sehat ya, Mande? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Iya, silakan Mande Sastri untuk mengambil alih kajian kita kali ini. Silahkan. Baik, Mande Mela sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Pertama, saya menyapa dulu semuanya, dan tentu yang paling penting adalah Al-Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf agak lama menunggu ya Pak Ustadz. Pada hari ini istimewa sekali kita akan mendengarkan tausiah dari seorang intelektual muslim kita. Subhanallah, luar biasa. Saya baca biodata beliau ini, namanya Talqis Nurdianto LCMA PhD. Beliau lahir masih sangat muda, tahun 1982, kemudian pendidikannya ini yang paling penting ya. Kerjanya pendidikan bahasa Arab. Ini latar belakang pendidikan beliau, S1-nya adalah Al-Azhar Kairo,
2007, S2 UGM 2012, dan S3-nya University Science Islam Malaysia 2022. Masih Grace ini sebagai doktor dari University Science Islam Malaysia. Bisa kami pinang ini untuk postdoc di BRIN ini, Ustadz. Amin, amin. Nanti kita bisa komunikasi ya, karena masih Grace, masih hangat-hangat. Nah, pangkat beliau juga ini luar biasa pada saat ini, penata muda tingkat 1 2014, penata 2019, penata tingkat 1 2021. Ya, JF-nya jabatan fungsional. Ini kalau orang BRIN ini penting sekali ini, sudah lektor ya 2019. Wow, subhanallah. Karyanya nih kalau saya sebutkan semua habis waktunya. Tapi ada beberapa yang perlu kita sebutkan pada kesempatan ini supaya khalayak kita dan para pendengar Radio Kebuminan bisa mengetahui bahwa 3M atau Mande Mancanegara, Mande Minangkabau Mancanegara ini kalau bikin acara itu orang-orangnya terpilih, Pak Ustadz. Nah, ini izin saya bacakan sedikit ini ya. Beliau ini pernah melakukan riset tentang education at Al-Shatibi in the face of contemporary challenge in the teaching of the Arabic language. Wah, this kita sudah tahu nih. Beliau sangat fasih sekali dalam bahasa Arab. Juga tentang kompetisi dasar dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab untuk penutur non-Arab berbasis teori CEFR. Nanti bisa dijelaskan sedikit, karena kami di BRIN juga ada BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ini ya, pembelajaran bahasa Arab untuk non-penutur bahasa Arab ya. Pembelajaran bahasa Arab. Ini duluan. Delay ya? Iya. Halo. Boleh di-mute sebentar, Mande, Alfi. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan memperkenalkan pembicara atau al-ustadz kita pada malam hari ini. Ini karena orang BRIN biasanya pembicara atau narasumber. Hampir keseleo tadi. Tapi boleh ya, Mande Mela, kita panggil beliau juga narasumber, memperlihatkan intelektual beliau juga sebagai al-ustadz kita pada malam hari ini. Pengembangan karakter diri anak asuh panti asuhan dan pemberdayaan ekonomi panti asuhan Persyarikatan Abdul Alim Imogiri. Ini salah satu riset, judul pengabdiannya. Peningkatan kemampuan tahsin warga melalui Rumah Al-Quran Husnul Khotimah. Wah, luar biasa ini kegiatan pengabdiannya. Dan publikasi beliau juga sangat banyak. Nih, saya bacakan sedikit saja. Nanti biar Bapak Ibu mande-mande semuanya penasaran dan akan searching sendiri berselancar di dunia maya untuk mencari beliau. Ada e-learning process of Maharah Qiraah in higher education during the COVID-19 pandemic. Nah, ini yang masih sangat dekat dengan situasi kita kemarin. Dan ini yang menarik nih. What Al-Quran say about akal. Nah, ini buat orang-orang yang mengagungkan rasionalisme, logika, ini bisa berhujah-hujah dengan al-ustadz kita nanti. Dan beliau juga ada sebagai narasumber orasi ilmiah Al-Hajjah Al-Muhilah, benar nggak Mela ucapan saya? Li Tatwir Al-Lughah Al-Arabiyah fi Asril Mujtama. Nah, ini saya kena marah sama Mela nih kalau salah nih. Ininya ucapan bahasa Arab Mande Sasri ini nggak benar nih. Ada juga ada surga di rumahku, generasi berakhlak mulia, potret pendidikan masa depan, manajemen organisasi, daurah syaifiyah, training penguatan bahasa Arab, mahasiswa baru PBA UMY. Nah, ini sebagai home base beliau juga ya, Al-Ustadz Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi ini nggak jauh-jauh juga dari dunia saya ternyata. Juga ada diklat dan luar biasa ini kalau saya bacakan kekayaan intelektualnya ada 10, 12. Subhanallah, saya baru cuma punya 2 Pak Ustadz, itu pun ramai-ramai.
bahan ajarnya juga luar biasa, ini meraih keberkahan Lailatul Qadar dari rumah. Nah ini juga kita pengen dengar nih, benar nggak sih, pernah nggak kita mendapatkan itu, lalu sertifikat? Wah luar biasa Mela, itulah sedikit gambaran Al Ustadz kita pada malam hari ini ya. Sangat intelektual sekali. Kemudian malam ini ada Adinda Ir, Mandeh Ir yang akan membacakan sari tilawah. Apakah saya juga yang membacakan biodata beliau, Mande Mela? Silakan, Mande Sastri. Baik, ya Mande Ir sudah hadir bersama kita ya. Ini Mande Ir ini juga tidak kalah hebat Al Ustadz. Dia punya segudang pengalaman sebagai pengisi acara paket acara Rabab Humor, lebih ke budaya beliau ini. Ngisi acara pendendang, aktivis di Ruang Budaya Perempuan Sumatera Barat, penyiar di PT Radio Susi FM, penampil terbaik Festival Saluang Jodendang. Karena kita ada para pendengar di Radio Gebumina, nah ini beliau ini berada di tengah komunitasnya ini Pak Ustadz. Kemudian narasumber diskusi pengembangan sastra media luar ruang, dan juga pernah menjadi juri kegiatan karantina dan penganugerahan bahasa Sumatera Barat ya. Kemudian ada beberapa lagi ini juga sebagai instruktur peningkatan sumber daya manusia, pelatihan seni tradisi. Nah, ini memperlihatkan latar belakang Mande Ir ini sangat aktif di bidang budaya Minang terutama. Dan pada malam ini Mande Ir akan membacakan surat Al-Isra ayat 1-5. Kami persilakan kepada Mande Ir Jawahir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mande Sastri. Nan ada bahasa di syarak bahasa di kitabullah walau kabe boleh dibuka namun buku ajan sampai dia. Tapi samantang punda itu di malam semalam kini yobana bak kata orang kato dahulu batapati kato kemudian kato bacari pihak kabadan diri ambo di malam semalam kini tibu di halangan nan syar'i. Jadi kepada mande kepada ustadz jo mande ambo nan minta dimaafkan dan ambo mohon izin untuk menggantikan membaca Al-Quran di malam ini. Kita imbau anak kita bersama namanya Haula. Minta izin nama Pak Ustadz Mande Ben serta Mande Fati serta Mande Sri Kasadonyo untuk menggantikan ambo malam kini dengan Haula nan membaca Al-Quran di malam ko. Boleh Bunda Sastri, Mande Sastri? Kepada nanda kita Haula, alhamdulillah lah siap di situ. Silakan Haula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا
عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Mandesri serta mande kasadonyo anak kita ko sehari-harinya adalah siswa Dinia Putri Padang Panjang, dan beliau juga termasuk pemain talempong yang hari itu menyambut Mandeben datang ke situ. Insya Allah ada beliau di situ. Terima kasih Ustadz Mandeben, Mande Mela, Mande Sastri atas kesempatan untuk anak awak malam ini. Bakat kota orang kami nandukan jadi pandai basyara saja ka ilahi kok senteng sama dibilai. Salam jemaah penyudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi Al-Ustaz, terima kasih Mandeir, Ananda siapa tadi namanya? Haula. Ya, terima kasih Ananda. Kita minta juga pandangan atau sambutan dari Ketua 3M kami yang kami cintai, Mandeh Nurbaini Makoski, yang baru saja kembali dari Rataknang, begitu sampai di rantau jauhnya langsung bergerak membuat program agar bergerak kembali kegiatan mandeh-mandeh di Minangkabau yang berada di rantau jauh maupun di rantau dekat. Pada Mandeben kami persilakan. Terima kasih Dr. Sastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas segala karunia Allah pada alam semesta dan kita semua. Karena atas karunia-Nya jugalah terbukanya hati kita, kesempatan untuk kita semua ini hadir pada program ini. Marilah kita meluruskan niat kita bahwa program ini kita lakukan adalah dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah. Terima kasih dengan appreciation yang sangat tinggi pada Ustadz kita, Dr. Talkis Nurdianto, yang telah menyempatkan waktu beliau dalam kesibukan beliau. Ustadz Alkis, begitu kami panggil, adalah guru favorit kami di grup Muhammadiyah Amerika Serikat, guru bahasa Inggris, dan juga guru Ihya Ulumuddin. Itu kitab kuning yang tak asing lagi, yang ditulis oleh Imam Ghazali. Jazakallah khair Ustadz telah menyempatkan diri. Kemudian kita juga sangat berterima kasih kepada hadirin baik di Zoom ataupun di radio yang mendengarkan sama-sama. Juga pada komite inti, moderator of course, Dr. Sastri dan Mandahir yang telah mewakilkan anaknya membaca Al-Quran tadi, alhamdulillah. Dan semua mande-mande yang telah mensupport program ini, karena tanpa support dan kolaborasi kita semua tentu hal ini tidak akan jalan. Basamo kita mako menjadi. Insya Allah. Kemudian yang tak asing lagi, Radio Gebum Minang, RGM, yang menghangatkan udara kami di belahan bumi belahan sini yang tengah dirasuk kedinginan. Ada Bapak Aditya, Bung Azbi, terima kasih banyak. Beliau-beliau ini adalah para owner and founder RGM. Terima kasih atas kolaborasi kita. Radio Gebum Minang, basamo kita dalam satu kata. Sagalombang kita di udara. Semua-semua yang mulia, yang saya muliakan, selamat datang di Mandeh Minang Mancanegara.
dengan singkatan berkonotasi Minangkabau 3M. Ini belum tulisan mana? Mandeh Minang Mancanegara adalah nama dan wajah baru dari BKM yang dulunya namanya BKM, sekarang akan berlanjut dengan nama Mandeh Minang Mancanegara dengan program-program BKM yang telah terkerangka saat ini. Kita meneruskannya. Pada kesempatan ini, atas nama Komite Inti BKM atau 3M, saya mengucapkan terima kasih banyak pada semua keluarga besar BKM atas partisipasi dan supportnya yang tanpa pamrih sejak lama. Terutama ditujukan pada personal komite, pengurus BKM dari pribadi saya ya. Mengucapkan terima kasih banyak. Very nice working with you all. Tanpa support dan kerja mandi-mandi sadonyo tentu BKM akan seperti sekarang ini. Dan transformasi BKM menjadi 3M akan lebih berat lagi. Mari kita challenge bersama. Semoga kita beroleh redha Allah atas segala yang kita lakukan. Semoga kita ikhlas berbuat demi cinta dan peduli pada ranah Minangkabau, insya Allah. Seiring ini juga saya mohon maaf pada keluarga besar BKM atas segala yang tak berkenan selama ini, tak singwang kananya, talindo katurun. Maklumlah kita ini hanya manusia awam ya. Mari kita doakan semoga wajah baru BKM 3M Mandeh Minang Mancanegara bisa berbuat lebih banyak lagi. Para hadirin yang mulia, tidak terasa kita telah diambang bulan Ramadan yang sekarang tengah di suasana Isra Mi'raj. Sebuah peristiwa yang miracle, yang sangat menakjubkan. Mi'raj Nabi yang sangat luar biasa, beyond our pemikiran. Meskipun di era teknologi canggih sekarang sekalipun, peristiwa Isra Mi'raj yang sangat mengagumkan ini, apakah kita akan terkagum-kagum saja? Atau akan berpacu dengan sains untuk menduai peristiwa ini? Boleh-boleh saja. Namun kita sebagai umat Islam, seyogianya lah peristiwa ini kita renungkan, kita fikirkan, kita tafakuri, sehingga meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hikmat yang telah kita petik dari peristiwa ini? Begitulah kajian saat ini Isra Mi'raj membentuk karakter soleh dan musleh. Tema yang sangat menyentuh, sangat penting. Karakter soleh dan musleh adalah juga fondasi yang sangat menentukan moral umat manusia. Apalagi generasi baru kita sekarang yang diambuk kekeliruan moral. Wabah besar yang melanda masyarakat kita, kekerasan seksual dan LGBT. Kita, masyarakat Minangkabau, dengan filosofi adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, adat bersendikan syarak bersendikan Kitabullah, Al-Quran. Andaikan kita menjalankan Islam yang benar-benar komplit, tidak setengah-setengah, berkarakter soleh dan musleh, tentu wabah moral ini tak akan terjadi. Nah, mari nanti kita dengarkan tutur Ustadz kita. Mudah-mudahan kita bisa memetik
hikmah dari Isra Mi'raj ini. Sebentar itu mari kita renungkan tentang apa yang terjadi, katastrofi yang melanda Turki dan Syria saat ini. Itu begitu menyedihkan. Kenapa ini terjadi? Apakah itu hukum Allah? Allah lah yang tahu. Yang jelas itu adalah suatu tes bagi kita semua. Kita harus merenungkannya. Allah ya yang mengetahui akan segalanya ini. Bagaimanapun rasa hati kita, ya, yang jelas kita berdoa. Semoga segalanya ini diberikan Allah yang terbaik buat kita umat Islam. Secara materi, bantuan kita, bantuan dunia begitu telah banyak menyalurkan ke tempat-tempat tertentu ya. Begitu juga kita semua di sini bisa juga menyalurkan bantuan kita. Mungkin tergantung pada kita yang percayalah begitu ya. Semoga bantuan kita itu langsung dan berkah, insya Allah. Amin. Untuk tidak memperpanjang waktu, barangkali begitu saja. Mari kita dengarkan tutur Ustadz kita, Dr. Talkis Nurdianto. Untuk itu, melalui moderator, waktu akan kita berikan pada Ustadz Talkis, insya Allah. Terima kasih, Ustadz Talkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mande Ben yang begitu selalu bersemangat sudah mengambil waktu Ustadz kita sedikit, tapi dengan begitu jadi lebih semangat juga kita ya Ustadz. Tidak berpanjang kata, saya jemput kata orang Melayu Malaysia ya, waktu untuk Al Ustadz kita yang sudah kita tunggu-tunggu dengan tema Isra Mi'raj, membentuk karakter salih dan muslim. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu saja dari dua kata ini, Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Dr. Sastri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hanya dipertemukan lagi setelah lama kehilangan kontak dengan Uniben. Allah kirim satu pesan melalui Uniben untuk bertegur sapa kembali. Apa namanya, mentor keluarga kami Uniben yang 2020 ya. Uniben memberikan semangat kepada kami untuk terus bergerak dan juga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sekitar. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menebarkan asas kebermanfaatan. Karena manfaat adalah kata yang positif, maka kebermanfaatannya juga bernilai positif. Dan semoga silaturahim pertama kali kita di acara ini menjadi awal untuk kita lanjutkan pada silaturahim berikutnya, insya Allah. Dan juga tadi ketika ketemu dengan Dr. Sastri, saya jadi ingat, saya punya manuskrip yang berusia 100 tahun. Itu adalah satu manuskrip yang terakhir dicetak di Kairo oleh ulama kita. Beliaunya tinggal di Makkah, menulis itu di Makkah, kemudian cetak di Kairo, di Maktabah Halabi, dan kemudian saya lihat itu cetakan terakhir, saya borong semua. Yang penting saya beli dulu. Kalau tidak salah ada Minangkabawi, kalau tidak salah. Perlu saya cari lagi itu. Ada bukunya, ada buku-buku yang harus hati-hati. Kalau membukanya hati-hati. Agak keras kemudian nanti akan terputus dan dia akan sobek. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti menjadi keberkahan bagi kita, insya Allah.
Salah satu Bapak Ibu. individual kami Al-Ustaz Al-Minangkabau. Nah, insya Allah nanti bisa berjoin dari kolaborasi dengan BRIN, insya Allah. Saya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak banyak, maka izinkan saya untuk menyampaikan apa yang telah saya siapkan untuk kegiatan pada malam kali ini. Adalah Isra Mi'raj membentuk karakter yang soleh dan muslih. Dua istilah yang kemudian menjadi penting dalam aktivitas kita. Bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh dan juga muslih. Ini memang yang dekat dengan aktivitas kita lah. Kalau kita misalkan kita itu tidak cukup menjadi orang baik untuk diri kita sendiri, kan gitu. Tetapi bagaimana kemudian kita menginspirasi orang lain dan mengambil peran untuk mengajak orang lain juga menjadi soleh. Sehingga tidak menjadi orang yang kemudian apatis, cuek, hanya anania, mau mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya baik, yang lain tidak baik, tidak apa-apa. Nah, itulah yang tidak kita harapkan pada diri kita, tetapi bagaimana kemudian kita mengambil peran, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, kemudian Rasul menjadi pribadi yang soleh secara pribadi dan juga muslih secara sosial, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui momen Isra Mi'raj ini, kemudian kita mengambil salah satu oleh-oleh daripada Isra Mi'raj bahwa salat itu menjadi modal awal dalam pembentukan pribadi yang soleh dan muslih. Tidak ada kemudian menurut saya tidak ada orang yang soleh tapi dia tidak salat, nggak ada. Tidak ada orang yang muslih tapi dia tidak salat. Tidak ada. Justru dari salat itulah kemudian melahirkan karakter yang soleh, salihah, dan juga karakter yang muslih. Itu. Mari kita simak, kita nikmati, insya Allah sambil beraktivitas dimanapun berada. Kita akan melihat bagaimana kemudian Isra Mi'raj mengingatkan kepada kita terkait dengan masalah salat itu. Dan ini menjadi esensi melihat, memperhatikan yang disampaikan UNIB dalam sambutan tadi. Membentukan karakter untuk generasi muda itu dimulai dari sholatnya. Oke. Kemudian kita akan lihat bagaimana sih akibat orang meninggalkan sholat. Lantas bagaimana upaya kita memperbaiki sholat dan juga pengendalian hawa nafsu. Yang terakhir adalah internalisasi kesalehan sholat menjadi pribadi yang soleh dan juga muslih. Jadi ketika kita sholat ya harus diinternalisasikan dalam wujud kebermanfaatan perilaku. Kalau kita ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi sebagian dari tanda baiknya seseorang, Islamnya seseorang yang baik itu ketika dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, itu kemudian kembali pada diri kita, seberapa besar usaha kita untuk meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena itu akan menggambarkan seberapa kualitas keislaman yang ada dalam diri kita, seberapa besar modal kita untuk menjadi orang yang soleh dan juga. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari sinilah perjalanan Isra Mi'raj. Yang kita yang di Indonesia kemarin hari Sabtu kita libur gitu ya. Kalau yang di swasta itu libur hari Sabtu menjadi libur karena tanggal merah memperingati Isra Mi'raj. Kemudian di negara lain mengikuti ya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Di sini kemudian kita mendapatkan pelajaran bahwa peristiwa yang luar biasa ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim yang tadi kemudian dibaca dalam tilawah Al-Qur'anul Karim yang kemudian itu harus kita imani. Harus kita imani. Karena sudah disebut di dalam Al-Quran. Kalau orang yang tidak beriman terhadap Isra Mi'raj, berarti dia tidak beriman terhadap ayat pertama surah Al-Isra. Gitu. Kalau ada orang yang tidak beriman terhadap satu ayat dari 6.666 ayat menurut Ibnu Abbas, berarti sama aja ini dia itu mengingkari isi Al-Quran, meskipun cuma satu ayat. Ketika dia ingin kembali untuk berislam, maka dia harus bersyahadat lagi. Karena dia sempat mengingkari satu ayat dari Al-Quranul Karim. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ayat yang barusan kita simak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah mulai dengan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat yang diawali dengan kata subhana, maha suci Allah. Berarti menggambarkan sesuatu yang
ketika dinalar oleh makhluk atau disaingi oleh makhluk, maka tidak akan sampai pada level yang dimaksud pada ayat tersebut. Allah di sini menceritakan terkait dengan Isra Mi'raj. Maka kecanggihan teknologi yang ditemukan oleh manusia atau yang dibuat, dirancang oleh manusia, oleh makhluk, tidak akan mampu menyamai dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kemudian yang melakukannya, yang menjadi skenario-nya adalah Allah dan juga di bawah jaminan dari Allah SWT. Maka subhana, maha suci Allah, alladzi yang asra, yang kemudian memperjalankan, asra yusri. Kalau Uniben masih ingat ketika belajar bahasa Arab, ya, itu asra ala wazni af'ala yus'ilu, asra yusri, memperjalankan. Ada satu start, kemudian juga ada finishnya, ada titik finishnya. Maka asra ini memperjalankan dalam bentuk hubungan horizontal, garis horizontal. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Makkah, Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Madinah. Ini hubungan horizontal, garis horizontal. Maka asra adalah Isra, memperjalankan. Berarti Rasul ini sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan. Berarti ada yang memperjalankan, ada yang melaksanakan, ada yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'abdihi, hambanya ini membantah dakwaan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya itu hanya ruhnya saja, ruh. Jadi jasadnya tidak ikut. Nah, itu apa? Yang kedua juga ada yang kemudian berpendapat bahwa itu hanya mimpi saja. Maka kata abdun meliputi dua unsur. Satu adalah unsur jasadiyah, yang kedua adalah unsur ruhiyah. Harus ada. Jasadiyah adalah physically, kemudian ruhiyah adalah ruhnya. Jadi ruh dan jasad menjadi satu, melakukan perjalanan Isra. Ya, kalau ada jasad tanpa ruh, namanya mayit. Al-Quran berkata, abdihi, bukan mayitihi, bukan. Al-Quran juga menyebutkan bahwa ada keterlibatan ruh dan jasad, tidak ruhnya saja. Kalau ruhnya saja, maka akan dikatakan biruhihi. Tetapi di sini Allah berfirman, bi'abdihi. Jadi ruh dan juga jasadnya. Lailan pada satu malam. Maka malam ini disampaikan dalam bentuk ismun nakirah, tidak ada al-laila, tidak ada alif lamnya, menunjukkan adalah nakirah. Itu berarti Allah memuliakan malam tersebut, dan waktu malam adalah waktu di mana tingkat kekhusyuan dalam beribadah itu relatif lebih tinggi dan berkualitas jika dibanding dengan waktu siang. Ya, ketika di siang hari kita beribadah mencapai pada level kekhusyuan, maka di malam hari itu lebih khusyuk karena aktivitas kita tidak banyak dan kita tidak dalam kondisi sedang beraktivitas. Bi'abdihi lailam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Di sini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat ada dua bentuk masjid. Yang pertama warnanya kuning, yang disebut dengan Qubbatus Sahra, adalah kubah yang berwarna kuning. Yang satu lagi adalah yang berwarna hitam. Yang kemudian ini adalah Masjidil Aqsa yang menjadi tempat Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di situ. Di yang kubahnya warnanya hitam, yang sebagaimana kita ketahui. Dan kalau misalkan kita lihat jaraknya berapa tuh? Kalau misalkan kita tanya sama Google Maps, lebih kurang 1.200 km. Jarak yang jauh. Jarak yang kemudian ketika ditempuh dengan perjalanan menggunakan onta, itu bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Karena tidak akan selalu satu hari 24 jam dihabiskan dalam perjalanan. Ada waktu kemudian istirahat, kemudian melakukan perjalanan, itu bahkan bisa berbulan-bulan. Tetapi Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah melakukannya dalam waktu kurang dari satu malam. Dalam perjalanan Isra, kemudian Mi'rajnya adalah Mi'raj itu ke langit yang ke-7, Sidratul Muntaha, sebagai langit tertinggi yang Allah jelaskan dalam surah An-Najm ayat 13-18. Isra, perjalanan Isra itu ada di surah Al-Isra ayat 1, sedangkan Mi'rajnya Rasul SAW itu ada di ayat yang ke-13 sampai 18. Bagaimana ini adalah Mi'rajnya. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik dalam perjalanan maupun ketika berada di Sidratil Muntaha. Allah perlihatkan, ini loh surga, ini loh kemudian neraka, ini loh orang-orang yang berada di surga, inilah calon orang-orang yang berada di neraka. Huffatil jannatu bil makari, dalam sabda Rasul SAW, bahwa surga itu dilingkupi dengan hal-hal perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. So, diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan zakat, ya, kemudian anjuran bersedekah dan juga berinfak. Itu kan sesuatu yang kemudian tidak disukai oleh manusia pada umumnya. Wa huffatin naru bisyahawat, sedangkan neraka itu dilingkupi dengan syahwat hawa nafsu, sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT bagi yang melakukannya. Nah, inilah kemudian Allah perlihatkan. Demikian juga Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW dekat dengan kecepatannya. Kalau kita bertanya terkait dengan apa sih kendaraan yang dipakai oleh Rasul SAW, itu maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20 kemudian menjawab, yakadul barqu yakhtafu absarahum, terkait dengan buraq. Kemudian dalam hadis Rasul SAW disebutkan bahwa buraq itu adalah binatang yang dia lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai. Yang kemudian kalau dalam secara spesifik hitungan saintis lah, kemudian yang kita serahkan pada pakarnya, bahwa kecepatannya itu luar biasa sangat cepatnya. Kita ketahui kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Atau misalkan kalau kita hitung berarti kecepatan cahaya itu 300.000 per detik, itu baru kecepatannya. Baru 1 detik itu sudah 300.000 kilometer per detik. Bagaimana dengan kecepatan Rasul SAW didampingi dengan malaikat Jibril dalam perjalanan Isra dan juga Mi'rajnya. Sampai sekarang pun kalau yang jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa diukur jaraknya berapa ribu kilometer, tetapi kemudian perjalanan Mi'rajnya Rasul SAW kemudian ke Sidratul Muntaha itu yang kemudian masih belum terdeteksi. Allahu a'lam berapa jarak satu langit dengan langit berikutnya dan berapa jarak kita dengan langit yang pertama, Allahu a'lam. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata di tujuan Isra Mi'raj itu ada tujuan untuk memberikan bukti kekuasaan Allah SWT kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga mempelajari Isra Mi'raj, modal dasarnya adalah keimanan. Kalau orang sudah tidak beriman, dikasih pengetahuan tentang Isra Mi'raj, maka akan ditolak, dibantah, dan akan dibuang. Karena dia sendiri sudah tidak beriman. Maka ini harus didasari dengan keimanan. Termasuk juga Isra Mi'raj ini untuk menguji keimanan manusia. Siapakah yang membenarkan peristiwa ini, kemudian siapa yang masih tetap menolak. Kemudian untuk litasbit, memantapkan, mengukuhkan kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan juga Rasul. Ditakrim untuk memuliakan Nabi. Allah muliakan Nabi. Karena pada waktu ini adalah waktu di mana kemudian tantangan dakwah itu luar biasa. Tantangan dakwah Nabi Muhammad dapat pertentangan sana sini, ditolak, kemudian dilecehkan secara verbal. Allah kemudian hibur Nabi Muhammad SAW dengan melakukan perjalanan ini. Sehingga kalau kita sekarang ini kenal dengan healing, jalan-jalan. Tapi healingnya baru sekitar. Kita tidak healing sampai Sidratul Muntaha karena kita bukan seorang Nabi, bukan seorang Rasul. Listi'dadil qudwah, listi'dadil quwah, untuk menguatkan, mempersiapkan kekuatan jasmaniah. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasul SAW secara fisik itu adalah kuat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad maka menjadi umat yang memperhatikan faktor kesehatan yang ada dalam diri kita. Dan kita tidak lama-lama pada sejarah kita mengambil peran dalam saleh wa muslih, yang di akhir slide nanti kita akan lihat bagaimana kemudian karakter menjadi orang yang soleh dan juga muslih. Saya mau lanjut kepada oleh-oleh dari Isra Mi'raj ini. Nah, ini adalah oleh-olehnya. Wa'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Ada 3 hal yang menjadi oleh-oleh dari Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'tiya salawat khamsah. Diberikan salat 5 waktu. Kita ketahui ketika kita membaca ayat pertama surah Al-Isra itu berbicara tentang Isra, ya. Tapi ayat kedua dari surah Al-Isra itu berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah yarham Prof. Yunahar Ilyas, Prof. atau Buya Yunahar itu mengamati bahwa
Kenapa ayat 1 berbicara tentang Isra Mi'raj, kemudian ayat kedua itu tentang Nabi Musa? Apa korelasinya? Ternyata ada korelasi, ada munasabatul ayat. Korelasi ayat 1 dengan ayat kedua dibilang apa? Saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT untuk melaksanakan sholat 50 kali, maka Nabi Muhammad SAW itu turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Disitulah Nabi Musa kemudian memberikan saran, minta dikurangi lagi. Minta kepada Allah untuk dikurangi lagi. Tidak 50 kali. Kemudian Allah kurangi jadi 45. Itu pun masih banyak. Menurut Nabi Musa, umat Nabi Muhammad tidak mampu melaksanakan itu. Karena Nabi Musa paham dengan kondisi umatnya, Bani Israel termasuk orang yang kuat secara fisik, tetapi umat Nabi Muhammad tidaklah seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian dari situ kemudian kita tahu dikurangi sampai 5 waktu. Dah 5 waktu harus dijaga. Yang kedua, khawatimah suratil Baqarah. Kemudian Rasul SAW diberi surat wahyu, surat bagian akhir dari surah Al-Baqarah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga waghfir liman lam yusyrik billahi min ummati syai'an. Maka yang ketiga adalah Allah mengampuni umat Nabi Muhammad siapapun dia selama tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini berkaitan dengan kesyirikan, karena syirik menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, pembahasan kita adalah salihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Salat menjadi modal utama untuk menjadi pribadi yang saleh dan musleh. Kenapa? Karena salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita misalkan mendapatkan, saya kok sudah sholat tapi kok masih maksiat. Nah, itulah kemudian disebut dengan STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Lah kok bisa? Berarti yang harus dievaluasi adalah sholatnya. Jangan sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban. Jangan sekedar sholat hanya untuk, ya udahlah, biar orang menilai saya sholat. Tidak. Harus ada impact-nya, ada dampak setelah dia melaksanakan sholat. Apa? Perubahan karakter, perubahan akhlak menjadi lebih baik. Maka kekhawatiran kita dengan generasi-generasi muda, Gen Z, itu kemudian dimulai dari pembinaan pelaksanaan sholat dan pemahaman terkait dengan sholat. Masa orang yang sudah sholat kemudian masih bermaksiat, itu kan dipertanyakan sholatnya. Sholat menghapus dosa. Sekalipun kita semangat untuk melakukan gerakan islah, perbaikan, menjadi pribadi yang soleh, kadang masih bersentuhan dengan hal-hal dosa yang meninggalkan bekas. Yang itu bisa diampuni oleh Allah bagi orang yang melaksanakan sholat. Orang melaksanakan sholat zuhur, beraktivitas tersandung dengan perbuatan dosa. Kemudian dia melaksanakan sholat asar. Maka sholat yang dilaksanakan di sholat asar menghapus dosa di antara kedua waktu, zuhur dan juga asar, begitu juga seterusnya. Sholat ini menjadi sebab utama masuk surga. Kita kaitkan nanti dengan slide berikutnya tentang surah Al-Mudaththir ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kalau 2 ayat 42-43 menyebutkan apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakar. Maka orang-orang yang berada di neraka sakar, ini kan ditanya oleh mereka yang ada di surga atas izin Allah. Mereka yang di neraka mengatakan, qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Nah, orang yang tidak sholat kemudian dilemparkan ke neraka sakar, maka orang yang melaksanakan sholat menjadi sebab utama dia masuk surga. Jamaah rahimakumullah, maka ketika kita melaksanakan sholat pun ada kaidahnya. Sebagaimana ketika kita mau melakukan islah, perbuatan yang saleh, juga ada kaidahnya. Tahu, misalkan mengetahui masuknya waktu sholat, menutup aurat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Bahkan dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi SAW, itu Nabi dalam keadaan bersuci. Gitu, dalam keadaan suci. Di sini kemudian kita dapat pelajaran bahwa mari kita jaga kesucian wudhu kita. Kalau misalkan batal, ambil wudhu lagi. Batal, ambil wudhu lagi, dan seterusnya. Selama masih mampu untuk melakukan itu, maka dilakukan. Nah, dari sini kemudian kita mengetahui bahwa tidak semua orang akan mempercayai kebenaran dari Isra Mi'raj ini.
Ternyata Abu Bakar As-Siddiq itulah kemudian yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan disitulah kemudian Rasul SAW itu membuktikan bahwa Rasul telah melaksanakan Isra Mi'raj. Bisa menyebutkan bagaimana kondisi lantainya, bagaimana terasnya, bagaimana atap Masjidil Aqsa, bagaimana kubahnya. Rasul bisa menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Rasul sudah pernah ke sana. Bahkan Rasul juga menjelaskan terkait dengan perjalanan kafilah dagang Makkah yang kemudian baru pulang dari Syam. Kapan akan sampai masuk ke Makkah? Onta siapa yang pertama kali masuk Makkah? Kapan waktunya? Itu Rasulullah SAW sudah jelaskan, sudah terbukti. Tapi memang orang yang tidak beriman tidak bisa menerima kebenaran dari Isra Mi'raj. Nah, oleh karena itulah kemudian salat yang telah tadi kita sampaikan tadi, maka salat itu menjadi barometer baiknya kehidupan seseorang. So, kita lihat dalam diri kita. Bagaimana kualitas hidup kita, lihat kualitas salat kita. Kalau masih menjadi pribadi yang suka menunda-nunda salat, berarti ya menjadi tidak masuk dalam list hamba yang diprioritaskan oleh Allah. Karena dia menjadi orang yang kemudian tidak memprioritaskan salatnya. Kalau kita menjadi hamba yang kemudian memprioritaskan salat 5 waktu, sudah waktunya ayo bergegas, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa menjadi doa yang diprioritaskan untuk dikabulkan. Nah, dan demikian itu. Bagaimana kita memperlakukan salat, kita akan seperti itulah kita akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kemudianlah menjadi sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa zaman semakin ke sini semakin tidak baik, semakin rusak, akan menjadi lepas ikatan-ikatannya. Ikatan yang terakhir akan lepas dari manusia adalah ikatan salat. Kalau sudah membiarkan, tidak menganggap sholat itu penting, maka berarti sudahlah kerusakan moral itu diambang pintu kehancurannya. Karena sudah tidak peduli dengan sholat. Maka ancaman orang yang meninggalkan sholat, kalau dia adalah orang yang kemudian bermalas-malasan sehingga tidak melaksanakan sholat, itu termasuk dosa besar. Sedangkan yang mengingkari terkait dengan kewajiban sholat, itu dia telah kufur, keluar daripada Islam. Udah tidak percaya dengan sholat 5 waktu, ya udah dia keluar daripada Islam. Ini yang kemudian kita sampaikan pada diri kita, seberat apapun tetap kita sholat. Sesibuk apapun, sebizi-bizinya kita, itu tetap ada sholat. Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran kepada kita dalam perang Khandaq atau perang Parit. Rasul mendapatkan serangan dari sekutu, kurang lebih 10.000 pasukan musuh, sekutu musuh melawan 3.000 pasukan kaum muslimin yang ada di Madinah. Sampai Rasul kemudian terlambat melaksanakan sholat asar, dikarenakan serangan bertubi-tubi. Maksudnya adalah dalam kondisi perang saja, yang itu adalah jihad fisabilillah, itu kemudian Rasul tidak meninggalkan sholat dan tidak meminta kepada Allah dispensasi, ya Allah sehari sekarang ini tidak sholat, ya Allah izinkan untuk tidak sholat sekali ini saja. Tidak. Bagaimana dengan kita? Kita juga tidak sibuk-sibuk amat. Kenapa kita harus meninggalkan sholat? Berapa sih gaji kita yang kita terima sehingga kita itu berani meninggalkan sholat? Kan kadang kita benturkan idealisme kita dengan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Inilah masalah kakum fi sakor. Ancamannya adalah neraka sakor, dan jawabannya di ayat 42, lam naku minal musallin, tidak termasuk orang-orang yang salat. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu ketika kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Jamaah rahimakumullah, penting untuk kita ingatkan pada diri kita. Kita yang sudah menjaga salat 5 waktu, sekarang kita tingkatkan menjadi kualitas pemahaman dalam bacaan salat kita. Sehingga memang betul-betul aktivitas kita itu kembali kepada pemaknaan salat. Bagaimana kita menjadi agent of change, kemudian kita tidak memperbaiki diri kita. Nah, oleh karena itu juga disebutkan bahwa ketika kita menjadi pribadi yang soleh dan musleh, itu kan ada ujian. Iya, ada ujian. Oleh karena itu kita tidak bisa menjadi pribadi yang soleh dengan sendirinya, kita nggak bisa kalau kita tidak dibantu oleh Allah. Kita menjadi pribadi yang musleh, mengajak orang lain untuk soleh, tidak bisa kalau kita tidak dibantu oleh Allah. Maka selalulah kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita perhatikan ista'inu adalah minta tolong.
minta pertolonganlah kepada Allah bisabri. Saya mau menyampaikan kenapa sabar ada di depan kemudian baru sholat. Ini tidak dirubah, tidak sholat dulu baru sabar. Jamaah rahimakumullah. Orang kalau lagi diuji oleh Allah, kalau di sit down itu, dia tidak bisa melaksanakan satu kewajiban ibadah salat kalau dia tidak sabar. Maka sabar menjadi penting. Sebelum salat, sabar dulu. Sabar menerima ujian, sabar menerima cobaan, dan juga sabar melaksanakan ketaatan. Maka sabar di depan. Bisa beri wassalah dan sholah. Innallaha ma'as sabirin. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kenapa harus bersabar dan salat? Nih, surah Al-Ma'arij ayat 19 agama ayat 323. Ini yang kemudian seolah-olah menjadi menghantui orang-orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, menjadi orang yang soleh. Itu dihantui dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan. Ini adalah kata kerja pasif ya, atau isim fi'il mabni majhul. Khuliqa halu'a, dalam keadaan berkeluh kesah, lagi gigir. Idza masahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Dia akan kemudian mencari sisi-sisi kekurangan-kekurangan, kelemahan akan diungkapkan. Dan itu akan diungkapkan, disampaikan kepada Allah. Allah, kenapa saya seperti ini? Seolah-olah dia tidak menerima nikmat. Padahal kesusahannya itu baru satu yang kecil dan tidak sebanding dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita punya 20 jari. Ada satu jari yang terluka. Orang yang suka berkeluh kesah, yang dilihat jari yang terluka. Kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan ketaatan. Orang yang bersyukur melihat 19 jari. Yang terluka satu, masih ada 19 lagi. Dan tidak ada alasan untuk kemudian tidak taat dalam melaksanakan kewajiban. Nah, wa idza masaul khairu manu'a. Apabila ia mendapat kebaikan, yaitu kelebihan harta, manu'a, dia kikir. Berarti ada dua penyakit. Satu suka berkeluh kesah, yang kedua adalah penyakit kikir. Berkeluh kesah terkait dengan menghalang-halangi kesyukuran pada Allah. Kemudian orang kikir juga menghalang-halangi kesyukuran harta kepada Allah. Dia lebih milih untuk menahan hartanya. Ternyata solusi obat dari dua penyakit berbahaya ini adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Nah, sesibuk apapun, maka salat menjadi prioritas. Sesibuk apapun, seorang istri kemudian taat terhadap suaminya. Wah, saya harus menyiapkan makan untuk suami, menyiapkan ini dan itu, saya sibuk sehingga tidak sempat sholat. Salah. Suami bagaimanapun adalah hamba. Allah bagaimanapun dia adalah khalik, yang harus diutamakan daripada hamba. Harus diutamakan. Jadi kalau suami yang baik, justru dia tidak akan marah ketika istri sholat terlebih dahulu sebagai kewajiban dia kepada Allah, baru nanti melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang istri. Suami yang paham, yang baik akan memberikan apresiasi jika istrinya memilih demikian. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian maka harus tetap semangat, tidak mudah berkeluh kesah. Kita tidak mudah, karena kita manusia. Kalau berkeluh kesah memang sifat manusiawi, tapi jangan jadikan alibi untuk terus-terusan berkeluh kesah. Maka bagaimana kemudian kita mengejawantahkan antara kita dengan manusia, hablum minan nas, dan juga dengan alam, dan juga hablum minallah, antara kita dengan Allah, itu dijaga keseimbangannya. Orang yang soleh dan muslih, itu tidak hanya fokusnya, dia disiplin terhadap orang, urusan manusia, itu dia disiplin, menepati janji, suka menolong, berbuat baik, kemudian apalagi tanggap bencana, suka memberikan bantuan. Tapi kalau dia tidak menjaga hablum minallah, hubungan dia dengan Allah, maka hubungan dengan manusia ini menjadi tidak lebih bermanfaat, tidak lebih berguna, tidak lebih bermanfaat ketika dia meninggalkan hubungan dia kepada Allah. Sebaliknya, orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan merasakan ketaatan, maka dia akan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Ke atasnya secara vertikal baik, maka secara horizontal juga baik. Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu hubungan vertikal. Hubungan vertikal ke atas itu dijaga. Isra adalah hubungan horizontal. Maka baik vertikal maupun horizontal harus kita jaga.
Hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya dijaga. Orang yang pribadi soleh itu kemudian mengawali dari unsur terkecil dalam kehidupannya, dalam diri sendiri maupun dalam keluarga. Surat Luqman ayat 17 ini mengingatkan kepada kita untuk mendirikan salat. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Bahkan, wahai anakku, nasihat Luqman terhadap anaknya, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Serta bersabarlah dengan apa yang menimpamu. Di saat orang salat bukan berarti dia free dari ujian. Bebas dari ujian dan cobaan Allah. Justru Allah akan uji. Orang semakin soleh, semakin besar ujiannya. Orang semakin musleh, mengajak orang lain untuk soleh, semakin besar ujiannya. Bukan tanpa ujian, ya Allah saya sudah melakukan kebaikan, kenapa masih diuji? Justru itulah Allah mau menguatkan bahwa niat dan perbuatan solehnya bukan karena makhluk, tapi melainkan karena Allah. Maka Allah akan uji, ya, seperti itu. Dan salat ini menjadi pengendali kemaksiatan. Bagaimana kita menjadi orang yang saleh kalau kita tidak mampu mengendalikan maksiat dalam diri kita? Maka kan perlu effort, perlu usaha. Oleh karena itulah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kekuatan dalam menghindari kemaksiatan itu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, Dr. Sastri masih berapa menit lagi sampai subuh? Tidak apa-apa, saya akan istirahat dulu. Maka kita lihat salah satu kenikmatan hidup kita ini ketika kita meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan. Itu terasa nikmat. Kalaupun nikmat yang merasakan kita, bukan orang lain. Kan orang lain itu sibuk menilai kita. Kita tidak ingin dinilai. Kita melaksanakan ketaatan bukan karena ingin dapat penilaian dari manusia dan juga mendapat sertifikat daripada manusia. Tidak. Tapi karena kita ingin menjaga hidup sekali, usia kita yang menjadi misteri sampai kapan kita hidup juga tidak tahu, maka untuk menikmati fase kehidupan di dunia ini adalah tinggalkan kemaksiatan dan lakukan ketaatan, kerjakan ketaatan itu. Nah, maka dengan salat itu orang akan memurnikan akidahnya. Kalau misalkan yang di Indonesia gitu, saya tidak tahu bagaimana kondisi yang kemudian di Amerika, kemudian di Saudi, apakah masih ada ritual-ritual seperti ini atau tidak. Kalau di Indonesia, maka orang yang menjaga salatnya tidak akan datang kepada dukun untuk membenarkan apa yang diucapkan dalam masalah akidah, atau informasi yang lain yang bersumber dari dukun. Harus dijaga. Kan kita sudah membaca 17 kali dalam sehari semalam minimal, at least ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Itu kan menjadi deklarasi kita kepada Allah. Kita akan totalitas menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu menjadi komitmen, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan orang yang kemudian menjaga salatnya itu kan menjadi kekuatan. Kita melakukan satu ketaatan itu melahirkan kekuatan. Satu sisi kekuatan untuk menguatkan kita, buah dari ketaatan yang kita lakukan. Yang kedua, diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan kedua kali dan seterusnya. Maka menjadi semakin kuat. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, orang yang salat itu tidak terlepas dari 3 karakter ini. Ada kalanya mereka itu salatnya adalah khasyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya kan, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Atau yang kedua adalah dia salat tapi sahun, lalai. Suka menunda-nunda. Dalam surah Al-Ma'un suka menunda. Alladzina hum an salatihim sahun, dia lalai. Atau kemudian adalah kalau dia salat itu yura'un. Untuk lihat, agar banyak orang yang melihatnya. Jadi memang itu tujuannya seperti itu. Dan yang tahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak bisa melihat, menilai. Oh, kamu salatnya riya ya? Tidak bisa, karena itu masalah hati. Oh, kamu suka menunda-nunda salat ya? Itu masalah hati juga. Yang tahu adalah pelakunya ini. Maka di mana posisi yang baik adalah khasyu'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, itulah kemudian ya kembali pada salat bahwa
Salat ini kemudian meningkatkan imun dalam diri pelakunya. Semakin kita menjaga kualitas salat kita, semakin kuatlah imun kita untuk menahan kemaksiatan. Rasul SAW itu kemudian bersabda, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-salatu. Amal ibadah yang pertama kali akan dihisab dari hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. Idza saluhatis salatu saluhas sairu amalihi. Kalau salatnya itu baik, maka perilaku setelahnya akan menjadi baik. Wa idza fasadatis salatu fasada sairu amalihi. Kalau misalkan perilaku salatnya itu buruk, maka perilaku setelahnya akan menjadi buruk. Nah, kemudian saya pernah ditanya, Pak Ustadz, itu bagaimana dengan orang yang di luar negeri itu? Kalau mereka kerja itu totalitas, komitmen yang ada di industri, meskipun dia tidak sholat karena bukan muslim, itu kerjanya totalitas. Masa itu dilihat buruk sih? Keburukannya tidak hanya dari situ. Orang yang tidak menyembah Allah, itu sudah melakukan keburukan. Itu melakukan keburukan, tidak beriman pada Allah, itu satu keburukan. Nah, oleh karena itulah kemudian, sholat inilah niat untuk soleh, pertemuan niat soleh dengan musibah. Kita sudah punya komitmen, saya akan menjadi pribadi yang soleh. Allah uji dengan musibah. Benar nggak niat solehnya ini? Jangan niatnya abal-abalan saja. Untuk yang lainnya, maka Allah perlu menguji untuk mengetahui seberapa besar niat menjadi pribadi yang soleh dan juga musleh. Maka ujian ini, kenapa ada musibah atau bencana? Nah, kita memahami apakah kita pahami dengan sebagai musibah atau bencana. Kalau orang yang beriman melihat apa yang Allah turunkan ke bumi, itu menjadi satu ujian. Ujian adalah bagi orang-orang yang beriman. Oh, sedang diuji dia. Berupa apa? Berupa bencana. Kalau bagi orang yang tidak beriman, oh dia sedang diazab oleh Allah. Jadi memahaminya sudah berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiba, apakah manusia itu mengira ayyutraku akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja oleh Allah, ayyaqulu amanna, setelah dia mengatakan saya sudah beriman loh ya, gitu. Orang yang mengatakan beriman itu tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja, akan diuji keimanannya. Benar-benar beriman tidak. Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim faya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh telah kami menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar-benar ingin menjadi pribadi yang saleh dan musleh, dan mengetahui siapa yang dusta, pura-pura menjadi pribadi yang saleh dan musleh. Maka ujian itu untuk mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Surah ayat 7. Siapa yang lebih baik bersyukur, surah An-Naml ayat 40. Siapa yang tetap dalam kebaikan, Al-Maidah 48. Siapa yang lebih tinggi derajatnya, Al-An'am 165. Dan siapa yang lebih baik amalnya. Khalaqalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalnya, surah Al-Mulk ayat yang kedua. Maka terus kita itu diuji. Surah Al-Baqarah 155 memastikan setiap manusia diuji oleh Allah. Kemudian surah Yunus ayat yang ke-12 itu juga demikian. Idza masal insana dzurru da'ana. Kondisi manusia ketika diuji oleh Allah, dia akan semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau sudah selesai, hilang masa ujian itu, dia juga akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku manusia. Dan disitulah kemudian kita menjadi tahu, ma yusibul mu'minu min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu khati'ah. Tidaklah menimpa seorang mukmin satu musibah, duri atau musibah yang lebih besar dari itu, kecuali Allah mengangkat derajatnya atau menggugurkan dosanya. Ini seorang muslim mukmin diajak untuk berpositif thinking. Sesuatu yang menimpa pada dirinya dimaknai dengan makna yang positif, sekalipun dia sudah berazam, berniat untuk menjadi pribadi yang saleh. Jadi tidak bersuudzon kepada Allah, akan diangkat derajatnya kalau lulus ujian. Apakah setiap orang yang diuji itu akan lulus? Ada yang lulus, ada yang tidak lulus, perlu diuji lagi. Dalam Al-Quran surah Shad ayat yang ke-44, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kalau kita diuji oleh Allah, coba kemudian kita remember lagi,
bagaimana kemudian Allah menguji Nabi Ayub dengan sakit yang bertahun-tahun yang beliau derita, yang beliau terima, mengeluarkan bau busuk, kemudian terusir dari kampung halamannya. Anaknya juga sudah ditarik oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Jika tidur tinggalnya adalah di tempat yang terpencil beserta dengan istrinya, tapi tetap sabar dan tetap taat beribadah. Tidak menjadikan alasan, ya Allah saya kan sakit, ya Allah saya tidak mau beribadah, ya Allah. Tidak. Seorang nabi pun akan diuji. Kalau seorang nabi saja diuji oleh Allah, kita bukan nabi, bukan rasul, kenapa kita tidak mau diuji oleh Allah? Maka salat akan menguatkan kita menjadi pribadi yang soleh. Ayo, kalaupun kita diuji, berarti satu, Allah mengetahui bahwa kita itu mampu menghadapi ujian ini. Karena Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Yang kedua, kalau kita diuji oleh Allah, berarti kita ini disiapkan oleh Allah akan dinaikkan derajatnya. Karena kita menjadi pribadi yang bersabar. Dan yang ketiga, kalau kita diuji oleh Allah, kita adalah hamba pilihan. Karena tidak semua orang diuji oleh Allah SWT. Sebelum akhir, menjadi pribadi yang soleh dan muslih itu adalah menjadi pribadi yang sabar. Sabar. Karena orang ketika berbuat kebaikan, ada orang yang julid, orang yang kepo, pengen tahu, menanya-nanyain, ada yang nyebar fitnah, ada yang hasad terhadap dirinya. Nah, jadi tetap menjadi pribadi yang sabar dan kemudian menjaga keikhlasannya. Karena apa? Karena dia ketika menjadi pribadi yang soleh dan muslih, itu kadang ada godaannya. Ya, kamu jadi orang yang soleh biar dikenal ya, biar nanti viral ya. Itu kan kemudian menggerogoti keikhlasan. Tapi itu adalah ujian dan godaan. Kemudian orang yang kemudian husnuzon, berbaik sangka, positif tinggi dengan realita yang menimpa pada dirinya. Lalu tafakur, muhasabah, tafakur, mencari sisi-sisi yang kemudian menguatkan keimanan, takwa dan kemudian juga doa. Ini kan karakteristik orang yang kemudian saleh dan juga muslih. Yang terakhir, maka judul kita yang kita angkat adalah salihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Menjadi soleh secara individu dan mensolehkan orang lain. Maknanya mengajak orang lain untuk menjadi orang soleh juga. Dan itu adalah kepekaan sosial yang tinggi, menunjukkan kedewasaan dalam berislam. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Dr. Sastri, Niben dan juga yang lainnya, terkait dengan bagaimana kemudian dari Isra Mi'raj ini kita tidak sekedar kemudian melaksanakan peringatan dan melalui pengajian, tapi bagaimana kemudian kita memperbaiki kualitas salat kita, yang salat itu sendiri kemudian menjadi bekal, menjadi sebab orang itu mendapat pertolongan Allah untuk dimasukkan dalam surganya. Yang salat ini ibaratnya gini, kebutuhan kita dengan salat seperti kebutuhan ikan dengan air. Jadi karena kita seorang muslim, kita sangat butuh. Sebagaimana ya, seperti kebutuhan kita dengan oksigen atau ikan dengan air. Kalau tidak terpenuhi kan menjadi menimbulkan mudarat. Sama, orang kalau kebutuhan sholatnya tidak terpenuhi, yang diperbuat adalah mafsadat, kehancuran, kerusakan. Itu bahayanya kalau meninggalkan sholat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Minang, subana pade kajinya. Luar biasa inti-intinya yang kita dapat ya. Jadi Pak Ustadz, antara kesalihan dan kemuslihan itu barat dua keping mata uang yang tidak terpisahkan. Ibarat dua sayap yang tidak terpisahkan juga. Dua sayap yang tidak terpisahkan. Tidak akan bisa mencapai salah satunya kalau tidak dilaksanakan kedua-duanya ya. Luar biasa. Banyak saya yang tersindir tadi nih Pak Ustadz. Membaca diri kita ini dengan kaji Pak Ustadz tadi itu. Ini kayaknya saya belum nih, ini kayaknya aku belum nih. Tapi baiklah, kita undang ini para pendengar kita yang masih setia bersama kita untuk bertanya langsung. Sementara Al Ustadz kita minum ya, luar biasa malam ini, malam yang berkualitas sekali ya. Bapak Ibu mande-mande yang masih setia, baik yang di udara
ya Bu Mandemela maupun yang ada di selayar di dunia Zoom, di layar Zoom, mari jika ada yang masih tersemat di dalam hati, ada yang ingin ditanyakan kepada Al-Ustadz kita, kami persilahkan. Saya lihat ini Mande Tati ini yang sangat atau Mandemela, silakan. Iya, nggak apa-apa ya, saya nanya duluan nih ya, Mande Sastri, karena tadi seperti yang Mande Sastri katakan, Masya Allah, Allah yubarik fik Ustadz dengan paparannya, walaupun di sini di Riyadh lagi dingin banget nih Ustadz, saya agak ngantuk, kedinginan, tapi sembari mendengarkan dan berkontemplasi, memang Isra Mi'raj itu adalah sholat, dan kenapa juga umat muslim yang membedakan dengan umat yang lainnya adalah sholat, kan seperti itu ya Ustadz ya. Yang ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya itu pernah mendengar apakah itu benar atau tidak, apakah itu hadis atau sebuah motivasi yang mengatakan bahwa jika kamu sholat mempersiapkan diri sebelum azan, pahalanya seperti matahari, atau seperti itulah ya. Jadi ada tahapannya pahalanya itu. Kalau misalnya pas azan, setelah azan, sebelum iqomat, atau bahkan jadi makmum masbuk, itu pahalanya beda. Apakah benar seperti itu Ustadz? Itu yang pertama. Atau itu berlaku untuk sholat jamaah saja, berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang dakwah tadi ya kan. Dakwah baik ke diri sendiri maupun dakwah ke orang lain. Terkadang kita dakwah itu kan orang terbatas saat ini yang memahami ya Ustadz ya, selama belajar di sini juga. Dakwah itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama saja. Padahal kita dengan datang menjenguk orang sakit, menjenguk orang meninggal, itu juga dakwah ya kan Ustadz ya. Jadi kata ataupun makna dakwah itu masih dikerdilkan tanda kutip seperti itu. Nah, kadang disitulah jadi terbenturnya ketika kita ingin mengajak orang untuk kebaikan. Banyak hal menjadi pertimbangan. Yang pertama, siapa sih lo? Lo bukan guru agama, bukan background agama. Itu yang pertama kan Ustadz ya. Sehingga kita nggak pede gitu kan. Yang kedua, ketika kita menegur, kita terbentur dengan, aduh nggak enak. Nanti orangnya tersinggung. Gimana ya? Kalau bagi saya, mau tersinggung mau tidak, ketika kita memberikan masukan, pasti akan ada tersinggung. Benar nggak Ustadz ya? Mau caranya baik, mau caranya kurang baik, orang itu pasti tersinggung, termasuk kita. Benar nggak? Itu sudah lumrahnya seorang manusia, ya kan ya? Uzurnya manusia seperti itu. Nah, bagaimana tuh kira-kira kita bisa menyikapinya? Sementara kita juga pengen orang itu baik, gitu kan? Orang itu mengerti, gitu kan ya? Terbentur. Dan bahkan ketika ada orang yang berani berkata jujur dengan apa adanya, malah sering dilabelkan dengan ini orang terlalu keras atau apa seperti itu. Nah, mungkin cara berdakwah kali ya bisa. Terima kasih Ustaz. Cukup yang bagus sekali dari Mandemela. Tidak perlu saya ulang, Ustaz sudah dapat menangkap intinya ya. Nah, apa ada yang lain? Karena ada Mande Imelda membuka kamera mau bertanya sekaligus. Dibuka suaranya dulu, Mande. Ini Mande ini teman seperjuangan saya dari dulu nih ya, Ustaz. Perjuangan dari zaman kuliah, dari mengurus teater, naik gunung, dan kemudian beliau juga yang menganjurkan saya naik haji. Alhamdulillah, kalau tidak beliau ingatkan, saya mungkin sudah alpa. Terima kasih. Silakan Mande email. Suara. Lanjut, masih mengikuti Ustadz, masih mengikuti deh. Jadi tidak bertanya ya. Baik, kalau begitu silakan Ustadz jawab dulu 2 pertanyaan yang bernas dari Mandemela tadi. Terima kasih. Yang pertama adalah terkait dengan hadisnya, jadi tidak mendapatkan yang persis ya, seperti mungkin belum selesai pencarian saya. Kemudian di sini kemudian kita lihatkan bahwa dari hadis dari Abu Hurairah, man tawadda'a, sesiapa yang berwudu ya, fa ahsana wudu'ahu, kemudian memperbaiki wudunya,
Tsumma raha al-masjid. Dia pergi ke masjid. Kemudian adalah fawajadan nasa qad sallu. Orang-orang sudah sholat di masjid. Artinya dia menjadi tertinggal kan? A'tallahu ta'ala, maka Allah memberikan pahala pada orang tersebut misla ajri man sallaha wa hadaraha. Maka Allah memberikan pahala kepadanya sebagaimana orang yang salat dan hadir. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'an, dan tidak mengurangi pahala orang-orang yang lebih duluan hadir sebelum dia. Ini kalau dia telah terlambat, tapi kan dia sudah berusaha untuk bisa salat berjamaah tetapi tetap terlambat. Kemudian juga di sini ada yang kemudian mana tadi? Belum mendapatkan lagi. Kemudian ada yang bentuk hadis yang lain lagi. Kita cari di atas tadi sudah ketemu. Oke, ini yang hadis. Kita lagi di atas. Oke, ke atas. Termasuk juga di sini adalah ini kalau ini adalah dhaif ya. Kita cari yang sahih. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu tsumma raha fa wajadan nasa qad sallu a'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa khabaraha wa la yanqusu min ujurihim syai'an. Ini orang yang kemudian sudah berusaha untuk datang salat ke jamaah ke masjid tapi sudah mendapatkan orang-orang yang sudah pada salat, dia sehingga menjadi terlambat. Tapi pahalanya sama seperti pahala yang salatnya tidak terlambat. Mana lagi? Sepertinya itu seperti yang dimaksud sama Mandemela tadi, belum saya dapatkan bentuk redaksi hadisnya, sehingga nanti kalau ada 1-2 kata itu nanti bisa kita terus read. Dan di sini tulisan saya ada 210 hadis yang perlu kita baca satu persatu untuk mendapatkan apa yang tadi disampaikan sama Mandemela. Allah alam bisawab itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan cara dakwah atau kaifiatul dakwah. Yang dulu Rasulullah SAW itu juga demikian. Awal dakwah, fase Makkah itu ada 2 fase. Dakwah sirriyah, yang kemudian adalah dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Rasul ngajak secara sembunyi-sembunyi karena masih awal. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara jahriyah, terang-terangan. Nah, dalam dakwah terang-terangan inilah kemudian muncul tantangannya. Apa? Yang dikata-katai dengan orang kafir Quraisy, emang ente siapa? Anak baru kemarin lahir sudah ngajak untuk menyebarkan agama baru. Nah, dan itu kemudian dirasakan Nabi Muhammad sebagai kekerasan verbal, dikata-katai. Nah, Nabi Muhammad itu juga manusia biasa ya, hanya saja beliau menerima wahyu. Itu pernah bersedih hati, ya Allah, saya sudah mengajak orang, ternyata dia mengata-ngatai, tidak mau diajak untuk beriman kepadamu, ya Allah. Maka kemudian Nabi Muhammad juga mendapatkan penguatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini yang pertama dalam Al-Qur'anul Karim. Innaka la tahdi wa Muhammad, engkau tidak akan tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau sukai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Yang kedua, dalam hadis bahwa tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan. Sama seperti kalau kita adopsi pada sekarang ini, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Orang yang diajak itu menerima ataupun tidak, urusan bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita menyampaikan. Mana yang baik kita sampaikan dengan cara yang baik, mana yang buruk kemudian kita cegah dengan cara yang baik. Selebihnya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan kita kan harus ketika melakukan kebaikan, modal utamanya adalah niat ikhlas. Kalau sudah niat ikhlas dikatakan emang lu siapa gitu, itu tidak berpengaruh. Saya manusia biasa gitu. Emang ente sudah baik, sok suci, sok putih, ngajak orang dalam berbuat baik. Kalau kita ikhlas, itu tidak ngaruh. Dikata-katain seperti itu, tidak sakit hati. Saya nggak sakit hati. Kenapa? Saya melakukan ini bukan karena manusia kok. Bukan karena kamu gitu. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada contoh menarik itu, Mandemela dan juga Mande-Mande yang lainnya. Satu saat, ada ulama dipanggil sama penguasa. Suruh datang untuk ngisi pengajian.
Nah, sampai di istana, kemudian dibilang, mohon maaf Syekh, ulama tidak jadi ngasih mauidhah hasanah, tidak jadi. Kemudian disuruh pulang. Baru nyampe rumah, dihubungin lagi untuk balik ke istana, datang lagi. Sampai di sana dikasih tahu, nggak jadi, berubah pikiran, pulang. Dipanggil lagi, datang ke istana, datang lagi. Kemudian petugas yang manggil itu bertanya, mohon maaf ulama, saya mau bertanya, apa Anda nggak marah? Di prank, di PHP, suruh datang, pulang lagi. Kemudian ulama itu mengatakan, tidak, saya tidak marah. Kenapa saya harus marah? Saya akan melakukan ini karena Allah, bukan karena dia, bukan karena Anda. Saya melakukan Allah. Meskipun tidak jadi, karena saya melakukan karena Allah, saya sudah dapat pahala. Kalau saya melakukan ini karena manusia, saya itu sakit, merasa tidak diorangkan gitu. Maka tidak melakukan itu karena makhluk, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai metode dalam berdakwah, memang tugas kita adalah menyampaikan. Toh saya juga pernah di band ya, kayak di beberapa gitu, dilarang untuk tidak ngisi pengajian. Karena sebelum saya ada ustadz menyampaikan zakat emas itu seumur hidup sekali. Ini pengajian ibu-ibu. Kita bukakan fikih, zakat emas itu adalah ya setiap 1 tahun haul, kalau sudah mencapai nisab dan haul. Jadi kalau misalkan tahun ini sudah zakat emas, tahun depan zakat emas masih di atas nisab dan 1 tahun kepemilikan, ya zakat lagi. Ibu pilih mana? Yuk pilih yang pertama lah Pak Ustadz, seumur hidup sekali. Iya, tidak bisa Bu, ini loh fikihnya itu. Nggak bisa, akhirnya ya tidak diundang, nggak apa-apa juga gitu. Tidak apa-apa. Tapi sekarang sudah bertobat, sudah diundang lagi. Tugas kita hanya menyampaikan resiko, ya itu tetap ada resiko. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mande Mala. Ya, baik. Ini Bunda Mande Tati sudah mengangkat tangan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Mande Sadonya. Salam dan Molan. Saya punya 2 pertanyaan atau mungkin 3 nanti, saya dengan 2 dulu. Bagaimana dengan situasi yang berdomisili di negara yang tidak muslim? Karena tidak disediakan waktu tempat sholat dan juga tidak bisa sholat pada waktunya. Kesatu itu ya, karena ketatnya peraturan di perusahaan. Dan kedua, pertanyaan saya adalah bagaimana ini situasi lainnya mungkin di Indonesia atau di mana yang orang yang bekerja di pabrik, dia sebagai operator mesin dan dia bekerja hanya 1 orang dalam menjaga mesinnya itu, sehingga dia bisa pada waktu sholat itu dia tidak bisa meninggalkan ruangan karena berkaitan dengan pekerjaan. Itu yang kedua. Apakah masih boleh satu lagi? Oke. Tadi Pak Ustadz mengatakan dan berdakwah itu bukan hanya dengan kita secara lisan. Saya tidak akan bertanya, tetapi saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya karena saya tinggal di Belanda. Begini, kira-kira 30 tahun yang lalu Muslim di Belanda itu belum terkenal, jadi belum ada orang yang banyak mengetahui seperti sekarang karena situasinya berbeda. Nah, pada tahun-tahun pertama waktu saya bekerja di kantor, pada hari raya setelah puasa saya mengadakan dengan teman-teman berhari raya bersama dengan sedekah makanan seperti kita layaknya di Indonesia gitu ya. Sering saya lakukan dan pada saat itu ditanya sama direktur saya, apa yang kamu lakukan? Saya ceritakan bahwa ini adalah kebiasaan kami sebagai seorang Muslim karena telah melalui puasa dan kami bergembira. Kegembiraan itu kami bagi dengan siapapun yang ingin berbagi. Jadi kami setiap tahun. Nah, pada saat itu direktur kami berkata seperti ini, kalau begitu saya ingin berpuasa bersama kamu suatu saat nanti di tahun depan. Yang ingin saya katakan di sini bahwa memang berdakwah itu kita memerlukan keikhlasan dan juga melihat situasi. Karena di Belanda waktu itu Muslim itu sama sekali tidak terkenal.
dengan berdakwah, dengan memberikan makanan seperti itu, mereka terbuka hatinya dan bertanya, sehingga sedikit demi sedikit di kantor saya terutama mulailah dikenal bahwa saya sebagai seorang muslimah dan mengerjakan puasa secara diam-diam. Tapi akhirnya setelah itu Pak Direktur itu ikut bersama puasa pada tahun yang akan datang bersama kami, dan dia mengatakan kepada kami berdua ya waktu itu, saya kagum dengan kalian walaupun kamu berpuasa secara diam-diam, tapi pekerjaan kalian tetap kalian lakukan dengan baik. Ya, dari situ adalah saya dalam hati saya sudah berdakwah dengan cara seperti itu. Itu adalah sharing pengalaman. Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Mandetati. Terima kasih. Silakan Ustadz langsung ditanggapi ya. Luar biasa. Tadi ketika Mandetati menyebutkan Belanda, saya teringat Pak Arif Uniben. Pak Arif kan 3 minggu di Belanda, 3 minggu di Amerika. Jadi bolak-balik beliau. Pertama adalah berkaitan dengan fikih aulawiyah, namanya fikih prioritas. Fikih prioritas ini adalah fikih yang dimunculkan oleh ulama untuk kondisi seorang muslim ketika dalam kondisi yang tidak normal. Sehingga ada fikih-fikih yang kemudian diperbolehkan hanya untuk orang-orang tertentu. Itu fikih aulawiyah. Misalkan dalam kondisi sholat bekerja, kemudian menjaga sebagai operator tidak bisa meninggalkan kantor dia seorang sendiri, maka kemudian sholatnya kemudian tetap dijalankan sebagaimana dia mampu. Kalau misalkan sholatnya hanya berdiri, Allahu Akbar kemudian berdiri, rukuknya seperti tetap berdiri, kemudian sujudnya agak berdiri tapi agak bungkuk. Kalau memang itu bisa dilakukan, bisa tetap dilakukan. Tidak kemudian seperti sholat yang orang normal karena kondisi normal di tempat lain. Bagaimana tetap sholat itu tetap dilakukan. Kalau misalkan saya tanya sama mandi, boleh nggak sholat di toilet? Di atas gitu. Kebayang tidak sholat di toilet itu, Uniben? Iya. Kemudian di sama PMI yang ada di Hong Kong, saya kaget. Kenapa kok sholat di dalam toilet gitu? Ternyata kondisinya hampir mirip bahwa oleh majikannya dia tidak boleh sholat. Maka bagaimana bisa sholat adalah kemudian di toilet. Toiletnya dibersihkan, jadi kering, kemudian ya tidak ada najisnya, disitulah dia sholat. Jadi seperti itu. Inilah namanya fikih aulawiyah, fikih prioritas ya. Menjadi khusus bisa dilakukan kalau dalam kondisi tertentu sebagaimana contoh di atas. Kemudian saya ditanya begini, Ustadz boleh nggak sholat sambil berjalan? Sholat sambil berjalan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, 3 gerakan kemudian tidak penting, itu membatalkan sholat. Katanya lagi, kenapa sholatnya harus berjalan? Karena tugasnya sebelum subuh sudah keluar dari rumah, kemudian majikan kakek-kakek itu, kemudian harus jalan-jalan di taman sampai terbit matahari, sehingga nggak boleh istirahat. Maka saya sholatnya adalah sholat subuh dengan berjalan. Allahu Akbar, kemudian berjalan. Nah, kondisi demikian itulah kemudian menjadikan ada keringanan dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan sholat dengan keadaan normal. Nah, tetapi kalau mendapatkan kondisi yang normal akan dimaksimalkan sholat dengan kondisi normal, berdiri, ruku, sujud sebagaimana biasanya. Sehingga kemudian Islam itu mudah tapi tidak dipermudah. Sehingga orang yang kemudian yang kerja di pabrik, kemudian ketika sudah datang waktu sholat, dia bagaimana harus ada usaha untuk mengatur sebaik mungkin, sebisanya mungkin, dia tetap menjadi orang yang melaksanakan sholat. Baik di awal waktu, di tengah waktu, atau di bagian akhir, dengan tidak berniat menunda-nunda. Tapi ini memang kondisinya kan tidak normal. Sama seperti yang jadi operator tadi. Ya gitu, Mandetati. Dan yang sharing tadi yang disampaikan, itu kita jadi ingat ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah secara perilaku itu kadang lebih menyentuh dari sekedar dakwah secara ucapan dan juga penyampaian. Maka seorang muslim itu dakwahnya itu dengan akhlaknya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dakwahnya itu dengan akhlak. Orang melihat akhlaknya Abu Bakar itu sudah tertarik untuk berislam gitu. Maka Abu Bakar itu pernah ditegur kalau tidak salah sama Abu Jahal.
Abu Lahab, Abu Jahal kayaknya. Wahai Abu Bakar, kamu boleh sholat, tapi jangan di luar. Jangan di luar rumah. Kalau kamu sholat, itu kamu di dalam rumah saja. Kenapa? Orang kalau lihat kamu sholat, itu orang tuh tertarik untuk masuk Islam. Gitu. Dan itu yang tidak diinginkan oleh orang kafir Quraisy gitu. Jadi gerakan saja sholatnya itu bisa menjadi dakwah. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian perilaku kita, misalkan yang berada jamaah yang berada di luar negeri, perilakunya itu bisa menjadi media dakwah. Jadi memang dakwah itu tidak selalu menyampaikan informasi, tetapi bagaimana perilakunya itu kemudian menjadi daya tarik. Ada daya tariknya. Kamu kenapa seperti itu? Dijelaskan. Sehingga satu persatu mengenal saya muslim, saya muslimah, ajaran Islam saya mengajarkan untuk menutup aurat ini dan sebagainya. Kadang ada yang mau pakai jilbab dibilang gini, kamu nggak punya rambut ya kok kepalamu kamu tutup. Gitu. Karena dia tidak tahu, mereka tidak tahu. Perlu kita jelaskan, maksudnya kita jelaskan. Kalau sudah dijelaskan, mereka akan memahami, oh seperti itu. Allah alam bisawab. Terima kasih Mande Tati atas sharingnya tadi. Sama-sama Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Mande Tati. Tadi sebelum Mande Ben, Mande Ir sudah angkat tangan dulu. Boleh ya Mande Ben? Ya, Kita pada Mande Ir, silakan. Buka dulu. Maaf lupa. Terima kasih Mande Sastri. Mohon izin bertanya, Ustaz. Gini Ustaz, di kampung kami dulu, kampung kami itu termasuk kampung yang lumayan lama terisolirnya gitu Ustaz. Jadi zaman saya masih kecil-kecil pun itu hanya ada satu mantari yang datang dari kampung yang jauh untuk datang ke tempat kami untuk mengobati masyarakat di sana. Sebelum itu malah tidak ada sama sekali praktisi kesehatan. Jadi orang di zaman dulu itu hanya memakai dukun untuk masalah-masalah kesehatan. Halo Ustadz. Ya, pertanyaannya gini. Jadi sampai jadi di kampung itu sampai dukun itu termasuk salah satu perangkat dari sebuah kampung, namanya dukun kampung. Jadi sampai para dukun itu tidak sampai meninggal pun masih dengan profesi mengobati orang segala macam. Dan di kampung kami semasa itu memang belum ada pengajaran tentang bahwa dukun itu tidak boleh termasuk syirik. Sampai meninggal para pendahulu-pendahulu kita itu sepertinya belum bisa bertobat. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah sudah kalau dibayangkan sedih juga kita Ustaz gitu. Dosa mereka itu apakah tidak akan terampuni atau bagaimana gitu Ustaz? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dukun beranak agak berbeda ya Ustaz ya. Ada lagi Bunda Sastri sama dukun sunat. Ada dukun sunat. Dia tambahan nih Ustadz, pengalaman saya anak pertama di Gorontalo, pas kami tinggal di ujung desa lah, di hutan gitu ya, di gunung gitu kan ya. Anak saya lahir emang di rumah sakit, tetapi pas penguburan ari-arinya kita kan nggak tahu ya, orang kampung lah diserahin itu cuma dibungkus dipakai sabun biasa, sabun cuci piring katanya, terus dibungkus plastik hitam kresek, udah dikuburin gitu. Nah anak saya tuh nangis gitu kan. Terus ada dukun beranak lagi yang lain bilang, oh ini dikuburnya ini beda arah, menghadap matahari katanya gitu kan, makanya dia kepanasan gitu kan. Jadi ya dibongkar gitu. Jadi kita melakukan tanda kutip ritualnya mereka. Nah itu seperti apa? Bagaimana tuh Ustadz kondisinya? Sementara kita nggak tahu apa-apa, kita pendatang kan di sana, dapat tugas ngajar gitu kan di pelosok. Terima kasih. Ya. Sebelum Ustadz jawab, Mande Ben ya sudah angkat tangan, capek tangannya berangkat. Ayo silakan Mande Ben. Oke, terima kasih Dr. Sastri.
sedikit Ustaz Taufik, ini hubungan dengan pertanyaan sebelumnya itu, misalnya ya kita itu di publik, di airport misalnya ya, lagi di ruang tunggu tuh gimana, kita itu mau salat, tetapi kita itu seperti tadi itu kita mungkin cuman geraknya itu dikurangin sebisanya karena tidak mau mengganggu, membuat orang juga membuat orang berdosa lah, aduh ngapain gitu-gitu. Nah ini katanya kalau begitu juga dikatakan ria. Ada seorang ustadz begitu ya, yang saya tidak mau ke masjid karena dibilang orang begini-begini. Itu juga ria katanya. Bukan hanya ria itu untuk bermegah-megah, ria begitu. Nah bagaimana kalau begitu Ustadz, dalam pesawat misalnya ya, kita bergerak-gerak begitu, terlalu rasanya kita segan kalau orang itu menganggap kita bagaimana orang yang tidak percaya, yang tidak tahu tentang sholat. Begitu aja Ustadz Taufik. Baik, silakan Ustadz. Ada 3 penanya tadi. Ya. Yang 2 saling berkaitan ya, soal mengenai apakah itu masuk ke ranah kita menduakan Allah atau tidak. Apakah itu masuk ke hukumnya syirik atau tidak? Nah, silakan Ustaz. Ini kalau yang dukun menarik juga kalau diteliti sama BRIN. Ya, betul. Karena tidak bisa hitam putih begitu ya Ustaz. Karena mak tua saya, kakak ayah saya itu dukun beranak, orang Sunda bilang paraji, tapi tidak dengan bacaan-bacaan, dan pada saat itu beliau sangat fungsional. Menurut saya, menurut pengalaman Ambo itu tidak syirik, karena mintanya ke yang satu juga Ustaz. Ini bukan pembelaan, pengalaman. Silakan Ustaz. Terima kasih. Termasuk juga ada dukun sunat. Itu juga datang kemana ke dukun, ngapain dukun sunat? Itu kalau di kampung kami pun masih ada yang seperti itu, dukun sunat. Syirik tidak, karena dia nama dukun adalah nama lain dari mantri gitu. Itu sepertinya kalau ditelusuri dia bukan dokter tapi dia adalah perawat gitu. Nah, kembali kepada dukun ya. Kemudian dukun yang istilah dukun atau dalam bahasa Arab adalah kahinun adalah dukun, adalah mereka yang bersekutu dengan jin. Bersekutu dengan jin. Jadi yang tahu adalah dia, orang lain tidak tahu. Apakah oknum dukun ini kemudian bersekutu dengan jin atau tidak, dia yang tahu. Bahkan orang yang kemudian tidak disebut dukun ketika dia bersekutu dengan jin, meminta tolong, kemudian menyampaikan informasi yang belum terjadi, itu juga kemudian termasuk syirik juga. Itu juga termasuk syirik. Tidak boleh terjadi pada diri kita. Kalau misalkan ada yang terus terang mengatakan dia tahu sesuatu karena dari jin dan meminta bantuan pada jin, maka kita harus nasihati dia untuk berhenti dan bertobat dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, seperti yang kalau sudah meninggal, kita sendiri kalau di dalam Al-Quran adalah tidak boleh mendoakan kepada orang yang non-muslim yang sudah meninggal. Wah, berarti tidak toleran dia. Oh, dia kan sudah meninggal gitu ya. Tapi kalau misalkan dia itu adalah orang yang dia berislam, percaya kepada Allah, tetapi melakukan perbuatan dosa, masih boleh kemudian kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan kita tidak perlu kemudian bersuudzon kepada orang-orang yang meninggal yang kemudian dihukumi, itu meninggalnya dalam keadaan syirik. Kalau belum jelas statusnya, maka tidak boleh dihukumi seperti itu tadi. Kalau belum jelas. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Kalau misalkan itu terjadi pada misalkan nenek moyang kita masih ada hubungan nasab dengan kita, dan kemudian kita dapat informasi dulu dia adalah masih sholat juga, maka boleh kita mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak tahu apakah dia itu muslim atau tidak, tapi diketahui dan dikenal sebagai profetnya adalah dukun, ya sudah, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga terkait dengan ngubur yang ari-ari. Allahu a'lam, apakah tangisannya itu berkaitan dengan ari-ari atau tidak. Namanya juga orang berprofesi sebagai dukun, itu kan mereka memiliki ritual dan juga memiliki seperti kayak rumus. Karena meletakkan seperti ini, maka jadi seperti itu, kayak sebab kausalitas yang dihubung-hubungkan.
Padahal itu juga belum terbukti apakah memang sebabnya di situ atau tidak. Apakah termasuk pada syirik karena mempercayai dan menuruti? Allahu a'lam. Tapi kita kemudian diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat dan beristighfar sehingga bisa menggugurkan dosa-dosa jika memang itu suatu dosa. Tapi karena ketidaktahuan ya, dan tidak tahu dan tidak ada unsur kesengajaan, ma'fu anhu. Ma'fu anhu itu adalah diampuni oleh Allah karena tidak tahu. Orang makan daging babi karena tidak tahu, ma'fu anhu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian yang dari Uniben itu, saya jadi ingat ini Uniben, perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu pernah mengatakan terkait dengan keikhlasan ya. Fi'lul amali li ajlin nasi syirkun. Orang melakukan ibadah karena manusia itu adalah syirik. Watarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan ibadah, tidak jadi beribadah karena manusia, itu riya. Orang tidak jadi ke masjid, saya nggak mau ke masjid nanti dikira riya. Justru dia telah riya karena tidak jadi ke masjid. Nah, kemudian orang tidak jadi sholat di pesawat karena gerakannya dilihat oleh orang lain, nggak jadi sholat di pesawat, itu adalah riya. Itu adalah riya. Kalau melakukan karena manusia adalah syirik, meninggalkan karena manusia adalah riya. Terus ikhlas di mana? Ikhlas adalah melakukan karena Allah, meninggalkan kemaksiatan karena Allah, melakukan perintah karena Allah, dan meninggalkan kemaksiatan itu juga karena Allah. Jadi diingatkan karena Allah, bukan karena manusia. Otomatis gini, kalau kita memahami bahwa setiap perbuatan yang dilakukan karena manusia itu adalah riya. Saya nggak jadi ke masjid karena takut dilihat manusia nanti jadi riya. Justru itu riya. Dan kemudian malah mengarahkan kepada kesombongan, gitu. Mengarahkan kepada kesombongan. Saya nggak jadi umroh tahun ini misalkan. Kemarin sudah umroh. Kenapa? Karena takut nanti dikata-katai orang, wah ada ini, ada itu, nggak jadilah. Itu riya, sebenarnya di situ riya. Maka kalau melakukan kebaikan sudah niatkan karena Allah. Kalau orang mengatakan sesuatu yang tidak baik, orang julid, komentar yang negatif, seperti itu, maka kembalikan pada Allah. Saya tidak melakukan ini karena manusia. Orang mengata-ngatai sampai mulutnya berbusa-busa dengan kesalehan yang kita lakukan, selama bukan karena makhluk, maka kita tidak boleh sakit hati. Tidak boleh sakit hati. Gak ada yang memberikan apresiasi dari ibadah yang kita lakukan, tidak boleh sakit hati. Karena orang yang ikhlas tidak mengharap apresiasi, ucapan terima kasih dari manusia. Orang yang ikhlas kemudian tidak sakit hati kalau ada yang komentar negatif dengan kesalahan yang dia lakukan. Allah a'lam bishawab. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ini sudah pukul 22 lewat 5 menit di jam saya. Bagaimana? Mande-mande masih menyala matanya 20 watt atau masih 100 watt? Saya lihat ini konsisten ini peserta kita, Ustaz. Ini insya Allah nih calon-calon yang masuk ke surga ini semuanya. Amin, amin ya Allah. Dan tadi ya di Zoom dan kita tidak bisa melihat atau pendengar kita di Radio Gebu Minang. Semoga juga demikian masih bertahan mendengarkan kajian Ustadz yang sangat bernas dan menarik ini dengan dalil-dalilnya yang luar biasa, mencerdaskan kita secara ilmu agama kita sudah S2, S3, tapi kadang-kadang ilmu agama kita masih SMP ini Ustadz. Ini diri saya nih, saya bicara tentang diri saya. Mungkin barangkali ada mande lain nih yang mau bertanya. Saya lihat ada Mande Sony, Mande Pit tadi sudah komen dari Florida, kasus yang sama. Mungkin Mande Sri yang ada di ranah. Assalamualaikum Mande Pit. Nah, ini Mande Pit kita di Florida ini Pak Ustadz. Suara Mande kurang terdengar. Masih jauh dari mic-nya barangkali Mbak Liti.
agak Iya, tidak terdengar juga. betul. Tapi dari isyaratnya memberikan apresiasi terhadap acara kita. Baik. Nah, baik ya Kak. Terima kasih Mandepit sudah hadir dan masih bertahan sampai saat ini. Nah, ada Mande Siti Salmah ini juga dari Indonesia. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Atau Mande Sony, atau Mande Yuli di Depok. Oh iya. Atau, Mande Huriani Tamrini di Palembang. Kita sapa dulu nih Ustadz. Luar biasa ini, seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Mande Huriani masih bersama kami kah? Semoga belum tertidur ya. Nah, masih malu-malu di para mandi-mandi kita ini. Ada lagi yang lain? Iya, Ustadz mau nanya nih berkaitan kita misalnya, nggak apa-apa ya Mande Sastri. Misalnya saya ini lagi ngasih materi, saya kan berada di Riyadh yang beda waktu dari tempat-tempat lain ya Ustadz ya. Nah, ternyata ada waktu sholat nih, sudah masuk, misalnya maghrib gitu kan ya. Ada batasan maksimal nggak kita untuk menunda dulu, kita selesaikan materinya, atau sebaiknya kayak gimana ya Ustadz? Kalau misalnya kita menjadi sebuah pembicara seperti itu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Kalau batasan maksimal, saya sendiri belum mendapatkan. Tetapi ketika saya ngisi materi dengan pesertanya adalah dosen-dosen di Jogja, sedangkan saya di Malaysia itu belum subuh. Di Malaysia belum subuh, tapi saya sudah mulai. 15 menit sudah ngisi materi. Maka konsekuensinya adalah mereka memahami dengan waktu saya. Maka saya minta dispensasi 10 menit sampai 15 untuk persiapan dan juga salat subuh, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi audiens itu lebih harus memahami dengan kondisi narasumbernya. Nggak bisa kemudian diselesaikan sampai waktunya. Meskipun kalau saya lihat selesai misalkan kajian itu adalah pukul 6, jam 5 WIB waktu Indonesia Barat sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Kalau di Malaysia kan jam 6 masih di Malaysia jam 7, dan jam 7 itu masih waktu subuh. Sekalipun masih waktu subuh, tapi saya kemudian tetap mengajikan di awal dan lebih tenang, karena nanti jam 7.20 nanti baru syuruk, atau setengah 8 itu baru syuruk. Ya, dengan demikian kemudian waktunya saya belum dapatkan batas maksimalnya. Maghrib itu kan waktu yang singkat, maghrib dengan isya. Waktu subuh adalah waktu yang singkat, tidak leluasa zuhur dengan asar atau isya itu lebih leluasa. Insya Allah kalau misalkan audiennya sama-sama muslim itu lebih memahami. Gitu. Berarti nggak enak hati ya Ustadz ya, karena kan ada yang bilang ini majelis ilmu ada rukhsahnya. Iya. Itu tapi bagi mereka yang ini Bu Mande Mila, mereka yang kemudian dalam bentuk offline dan itu sudah berjalan sebelum waktu sholat dan akan berakhir setelah azan. Misalkan kajian maghrib sudah mulai sampai isya azan berhenti sejenak mendengarkan azan, setelah azan dilanjutkan 15, 20, 30 menit boleh saja, baru setelah itu baru sholat, itu boleh. Oke, baik. Syukur, jazakallah khair. Nah, ya baik. Ini sepertinya masih bersemangat ini para Mande ini, tapi waktu juga nih yang harus membatasi kita, Ustadz. Sebelumnya kita beri kesempatan pertanyaan terakhir dari Mande Tati. Ya, sesudah itu kita izin tutup ya Mande Ben. Silakan Mande Tati. Oke, terima kasih Bunda Mande Sastri. Pak Ustadz, tadi berkaitan dengan situasi orang yang berjalan sambil sholat, ya. Apakah sholatnya harus diulang kembali ketika dalam keadaan baik? Bagaimana? Satu keharusan, karena ketika dia sholatnya sambil berjalan, dia akan terus berjalan sampai matahari terbit. Tetap
berjalan terus. Jadi tidak mendapatkan waktu. Ketika mendapatkan waktu, masih waktu subuh dan dia berhenti, kemudian mau memperbaiki salatnya, dipersilahkan untuk memperbaiki salatnya. Waktu kemudian kita melihat ada dua orang sahabat. Yang pertama mau sholat, tidak ada air, sehingga dua-duanya memutuskan tayamum. Jadi setelah tayamum kemudian sholat asar. Selesai sholat asar, turun hujan. Turun hujan. Maka yang satu berwudu, saya mau mengulangi lagi. Karena sudah turun hujan dan masih waktu sholat asar. Sehingga yang satu adalah tetap sholat asarnya itu sekali dalam keadaan tayamum, meskipun turun hujan tidak mengulangi. Yang kedua, orang yang kedua mengulangi sholat asarnya dengan turun hujan. Dua-duanya menghadap Rasul SAW. Rasul di antara kami, siapa yang benar? Kami yang sholat satu, orang yang sholat satu sekali, atau yang dua kali mengulangi. Rasul bersabda, dua-duanya benar. Allah alam besar. Oke, Baik. terima kasih Pak Ustadz. Sudah terjawab ya, Mende Tati? Ya, terima Ya. kasih, Masya Allah ya. Baik. Baik, para pendengar Radio Gebu Minang dan para peserta di layar Zoom, pada akhirnya walaupun kita masih ingin belajar terus, tapi waktu sudah memutuskan atau mengingatkan kita dengan akan ada kegiatan lain besok. Mungkin Ustadz juga ada kegiatan lain sesudah ini. Luar biasa kaji yang sudah disampaikan oleh Ustadz Talkis. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan menjadi amalan baik juga buat beliau. Ilmu yang berguna yang telah disampaikan kepada kita semua. Kami berterima kasih Ustadz. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak patut dan mudah-mudahan kita dapat bersua kembali di dalam waktu untuk mengaji bersama di layar Zoom ini. Luar biasa. Semua dimudahkan sekarang oleh teknologi. Kita memilih ya. Nah, saya kembalikan kepada Made Mela dan Made Ben. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita minta doa juga nanti ya kepada Ustaz Talkis. Bunda Mela, ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, silakan doa dulu Ustadz. Pimpin doa. Mari jamaah rahimakumullah, kita berdoa, kita mengangkat kedua tangan kita seraya kita mulai dengan bertobat dan beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Talkis. Saya itu sendiri terpukau mendengarnya, masih banyak yang perlu kita pelajari lagi, yang saya perlu pelajari lagi. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali insya Allah pada waktu yang Allah kehendaki.
Ya, terima kasih banyak. Saya serahkan pada Bunda Mela. Baik, terima kasih Manda Ben. Ya, dosana sadonyo pendengar Radio Gebu Minang di mana saja berada yang kali ini sudah menyimak kajian Islam dari bidang kajian Islam Mande Minang Mancanegara 3M yang kali ini bertepatan menyambut ataupun memaknai peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membentuk karakter salih dan muslih bersama Ustadz Talqis Nurdianto LC MA PhD yang tadi dipandu oleh moderator kita Mande Dr. Sastri Sunarti Swini. Dan jangan lupa kami ingatkan juga nantikan terus program-program yang edukatif dari Mande Minang Mancanegara yang akan hadir juga di ruang dengar Radio Gebu Minang, karena tentu saja kegiatan-kegiatan dari 3M ini selain mengedukasi juga memberikan informasi seputar adat istiadat serta budaya Minangkabau. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kesetiaannya. Saya mohon diri pamit dari ruang dengar Anda, selalu bersama Radio Gebu Minang dan Mande Minang Mancanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Talqis. Mohon maaf lahir batin. Allah yubarik fik Ustaz. Suara azan mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tetapi insan kalaupun ada hanya mata yang jelek dipejam lagi, hatinya penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu memecah sepi, selang-seling